Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami bertiga akan mempresentasikan dari proposal yang berjudul Mesin Pakan Ikan Berbasis IoT. Di sini kita ada tiga orang. Yang pertama Arsika Nugra Widiantara dengan saya sendiri, yaitu kedua ada Angga Raihan, yang ketiga ada Aditya Maulana, dan dosen pengampu Buaa Mamaningsi Jumhur PhD. Next. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metode riset, yang kelima itu ada biaya dan jadwal kegiatan. Latar belakang pemeliharaan ikan hias di akuarium termasuk hobi yang sangat digemari dan dijadikan sebagai lahan bisnis pada umumnya. Pemilik ikan meninggalkan rumah untuk beraktivitas sehingga waktu relatif lama, sehingga ikan yang dipelihara menjadi terbengkalai dan tidak teratur dalam pemberian pakan membuat ikan tidak sehat bahkan menjadi mati. Ikan hias merupakan ikan dengan kapasitas lambung yang kecil dan aktif pada siang hari. Berdasarkan informasi yang bersumber dari buku berjudul Makanan Ikan oleh Mujiman 2009. Semakin kecil kapasitas lambung ikan, semakin cepat pula waktu untuk mengosongkan lambung. Oleh karena itu, frekuensi pemberian pakan ikan menjadi lebih sering, sehingga waktu yang ideal untuk pemberian pakan ikan dibagi menjadi 2 sampai 4 kali pemberian pakan dalam sehari. Dengan demikian, maka perlu adanya alat yang dapat membantu pemilik ikan hias dalam pemberian pakan secara otomatis dan terjadwal dengan bantuan perangkat real-time clock atau RTC yang berfungsi sebagai sistem waktu dalam pemberian pakan. Arduino Uno sebagai otak dari program alat pemberian pakan ikan dengan motor DC yang berfungsi untuk menggerakkan pembuka tempat pakan ikan agar pakan jatuh ke akuarium yang dikontrol melalui handphone atau gadget dengan akses internet, sehingga pemberian pakan ikan dapat dilakukan secara otomatis dan terjadwal. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan alat ini untuk merancang dan membuat alat yang dapat memudahkan pemilik untuk memberikan pakan ikan secara otomatis dan terjadwal melalui akses internet. Yang pertama, manfaatnya itu sebagai alat bantu pemilik ikan dalam pemberian pakan ikan secara otomatis dan terjadwal. Yang kedua, memperkecil resiko kematian ikan hias akibat pemberian makan yang tidak terkontrol. Berikutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama ada Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai perangkat elektronik yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Masing-masing dipandang sebagai suatu objek thing dengan identitas tersendiri dan mampu melakukan komunikasi dan pertukaran data melalui internet. Kemunculan teknologi ini didorong oleh semakin banyaknya perangkat yang terhubung melalui internet dan kemampuan dari tiap-tiap perangkat untuk saling berkomunikasi tanpa adanya campur tangan manusia. IoT itu sendiri tersusun dari tiga bagian utama, yaitu objek, things, konektivitas jaringan network, dan layanan internet cloud. Ditinjau dari bagian-bagian yang ada di dalamnya, objek atau things dari IoT membutuhkan disiplin ilmu elektro, seperti instrumensi sensor, mikropengendali, manajemen daya, pengolahan sinyal, komponen-komponen elektronika, dan semikonduktor. Sedangkan untuk membuat agar ketiga bagian tersebut dapat saling terhubung,
diperlukan tenaga-tenaga yang menguasai keterampilan jaringan komputer. Di samping itu, kemampuan pemrograman untuk mengakses berbagai layanan internet juga berupa satu nilai tambahan yang penting. Yang kedua ada tentang Arduino Uno. Arduino Uno itu adalah board berbasis microcontroller pada Atmega 328. Board ini memiliki 14 digital input-output pin atau di mana 6 pin bisa digunakan sebagai output. Berikutnya ada real-time clock. Real-time clock pada rendah dengan menggunakan kode biner desimal BCD, jam atau kalender ditambah 56 byte NVIDIA RAM yang disuplai oleh baterai. Berikutnya itu ada motor. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan sebagai penggerak. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Next. Metode riset. Selanjutnya, Pertama itu mulai, lalu selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Yang keempat pencarian data. Yang kelima itu merancang hardware. Yang keenam merancang software. Yang ketujuh sinkronisasi antara hardware dan software. Yang kedelapan pembuatan layout PCB dan perakitan komponen alat. Yang ketujuh itu ada pemasangan motor DC. Yang 10 itu pengujian, yang 11 itu pengamatan dan evaluasi, yang ke-12 pembuatan laporan akhir, lalu yang terakhir itu udah selesai. selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada 4 yang harus dikeluarkan biayanya. Yang pertama ada peralatan penunjang. Di situ ada air pump, ada filter aquarium, stop kontak, aquarium vacuum cleaner, sensor ultrasonic, sensor inframerah, board Arduino Uno, tempat pakan ikan. Jumlah dari semua peralatan nomor 1 berjumlah Rp1.665.000. Yang kedua ada bahan habis pakai. Yang pertama ada akuarium, yang kedua ada ikan hias, yang ketiga ada pakan ikan. Jumlahnya Rp2.160.000. Biaya lain-lain yang berjumlah Rp100.000. Total dari semua biaya yang dikeluarkan adalah Rp5.425.000. Next. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama pembelian perangkat. Pembelian perangkat dimulai dari minggu kedua bulan pertama sampai dengan minggu ketiga bulan kedua. Yang kedua ada perakitan perangkat dimulai dari minggu ketiga bulan pertama sampai minggu keempat bulan kedua. Yang ketiga ada pengujian perangkat dimulai juga dari minggu ketiga bulan pertama sampai minggu keempat bulan ketiga. Selanjutnya ada penerapan teknologi yang dimulai dari minggu ke-1 bulan kedua sampai minggu kedua bulan keempat. Yang terakhir penyusunan laporan dimulai dari minggu kedua bulan pertama sampai akhir bulan keempat atau minggu keempat. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.